Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyar hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dan insya Allah dengan niat-niat mulia. Maka mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadi sebab kita selalu dicurahi rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin bab istihbabis sawbil abyad wa jawazil ahmar wal akhdar wal asfar wal aswad wa jawazihim min qutnin ila akhirih. Bab menerangkan tentang sunnahnya memakai baju berwarna putih. Sunnah memakai baju berwarna putih wa jawazil ahmar, dan bolehnya memakai baju warna merah, wal akhdar baju warna hijau, wal asfar warna kuning, wal aswad pakaian warna hitam, wa jawazihi min qutnin ila akhirih, dan diperbolehkan pula memakai daripada pakaian daripada kapas, kulit, bulu dan selain daripadanya illal arir, kecuali sutra. Sutra tidak boleh dipakai untuk laki-laki, kalau perempuan boleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai manusia, kata Allah, sungguh kami telah menurunkan atas kalian libasan, pakaian. Allah buat kita bisa berpakaian. Orang yang pertama kali menjahit ialah Nabi Idris alaihi salam. Apa gunanya pakaian itu? Yuwari sawatikum wa risha, untuk menutupi dua kemaluan kalian. Kemaluan kalian, aurat-aurat kita. Kemudian untuk perhiasan, untuk memperlihatkan supaya kita itu lebih indah, maka pakailah pakaian. Sekarang beda zamannya. Kalau dulu indah itu ya berpakaian. Kalau sekarang terbalik malah. Indah itu pakaiannya dipotong-potong. Ya artis-artis itu. Artis-artis luar yang ditiru oleh artis-artis dalam. Sama saja. Atau dia berpakaian tapi memperlihatkan bentuk tubuh. Jadi sama saja sebenarnya. Orang yang melihat dapat membayangkan ukuran bentuk tubuhnya itu dapat.
sekian, pinggamnya sekian. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya terlihat sebab pakaian ketat. Orang dulu berpakaian itu untuk menutup aurat dan untuk berhias sehingga bagus kelihatannya tertutup auratnya. Orang sekarang berpakaian indahnya itu membuka aurat, atau dia berpakaian tapi memperlihatkan auratnya. Berarti pakaian itu hanya cukup menutup warna kulit untuk melindungi daripada sinar matahari. Itulah orang sekarang, bedanya dengan orang-orang dulu. Dan tidak ada yang kita contoh itu kecuali datangnya daripada barat. Mereka yang dulu membuka-buka pakaian, kemudian ditiru oleh orang-orang kita. Nah, itulah dunia sudah terbalik. Walimasut taqwa zalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Jadi pakaian takwa bagaimana? Ketakwaan itu arti daripada makna menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka berpakaian kalau itu dilekatkan pada diri kita, apa yang diperintah oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, berarti kita memakai pakaian takwa. Pakaian itu kan sesuatu yang melekat pada tubuh, namanya pakaian. Kalau sudah ketakwaan melekat pada tubuh seseorang, maka seluruhnya menjadi baik. Dia berpakaian pakaian zahir, maka pakaian yang sesuai dengan syariat. Kemudian yang lainnya pun diamalkan olehnya. Di takwa itu seluruhnya menjadi baik. Takwa diibaratkan di dalam Al-Quran sebagai pakaian, karena pakaian sesuatu yang melekat pada tubuh. Maka buatlah ketakwaan itu melekat di tubuh kita. Artinya jadikan pakaian. Itulah sebaik-baik pakaian. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah baju-baju kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi siyabikum. Sesungguhnya kata Rasulullah, baju yang berwarna putih itu sebaik-baik baju kalian. Jadi tidak mesti baju ya. Seluruhnya yang berwarna putih itu baik. Selendang berwarna putih baik. Cuma diibaratkan itu baju. Apalagi sarung berwarna putih itu baik. Mukena berwarna putih itu lebih baik dibanding yang lainnya. Tapi tidak mesti yang lainnya tidak boleh. Boleh. Apalagi kadang-kadang sekarang alhamdulillah sudah musim penghujan. 2 minggu yang lewat itu yang panas terus. Kadang-kadang kita yang mau pakai putih malah dimarah oleh orang rumah. Stop dulu pakai pakaian putih. Cukup anak sekolah anak pakai baju putih. Air tidak ada untuk nyuci pakaian. Hujan tidak turun kecuali sanggup beli air galon katanya. Nyuci air galon dia suruh. Iyalah, stop kita pakai pakaian putih. Pakaian putih itu sunnah, lebih baik dibanding yang lainnya, tapi tidak menutup yang lainnya itu tidak boleh dipakai. Hanya saja yang putih lebih baik dibanding yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW senang dengan yang putih-putih. Sampai-sampai beliau punya ayam pun warnanya putih. Jadi bukan hanya pakaian, seluruh yang putih-putih. Senang Nabi Muhammad yang berwarna putih. Ayam beliau pun berwarna putih. Kelihatan lebih bersih, terang nih. Bersih. Fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengan
kain putih tersebut mautakum, orang-orang mati kalian. Artinya kalau di antara kita ada yang meninggal, maka kita buat kain kafan itu yang putih, itu yang lebih baik. Kain kafan tidak mesti putih, cuman sudah identik setiap kain putih disebut kain kafan. Jadi setiap ada yang putih disebutlah kain kafan. Kalau tidak putih tidak disebut kain kafan, tapi kain apa yang panjang itu, kain untuk nutup sebelum dimandikan itu ditutup kan, behelai, kain behelai. Padahal kalau kain behelai itu dibuat untuk menjadi kain kafan sah, cuman lebih baik kain putih. Artinya kalau si mayit tadi tidak punya apa-apa daripada peninggalan harta, harta tidak ada yang ditinggalkan karena beliau pendatang, kemudian tidak tahu di mana keluarganya, tapi dia punya rumah, diceklah di dalam lemarinya ada kain behelai kurang lebih 5 lembar, maka itulah dijadikan kain kafan. Kecuali ada yang berimpati, kasihan, sajalah berikan kain putih untuk jadikan kain kafan, itu silahkan. Tapi kalau tidak punya apa-apa, boleh kain behelai jadi kain kafan. Karena kain kafan itu kain yang menutup mayit, bukan kain putih. Cuman sunnahnya memakai kain putih. Itu makanya di film-film di mana-mana pocong itu warnanya putih. Tidak ada pocong warnanya hitam. Pocong pakai kain behelai itu tidak ada. Nah dari dulu kita buat kafan itu untuk menutup si mayit memakai kain yang berwarna putih. Sunnah memakai kain warna putih untuk orang-orang mati kita. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ilbasul bayad, pakailah pakaian putih, fa innaha athhar wa atyab, karena pakaian putih itu lebih kelihatan suci, bersih, wa atyab, dan lebih baik. Wa kafinu fiha mautakum, dan buatlah kain kafan dengan kain putih tersebut untuk orang-orang mati kalian. Sama kurang lebih dengan yang di atas. Cuman lebihnya ini ialah Rasulullah menjelaskan kenapa disunahkan kain putih, karena kelihatan lebih bersih, lebih indah, lebih terang. Kain putih. Wa 'anil Barra radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Al-Barra, Rasulullah itu marbu'an, standar, tidak tinggi tidak rendah. Tinggi betul kan tidak baik, rendah pun tidak baik. Nabi Muhammad kalau beliau sendiri tidak tinggi tidak rendah. Tapi kalau beliau berjalan dengan sahabat-sahabatnya, maka yang paling kelihatan tinggi ya Nabi Muhammad. Allahu a'lam bagaimana Allah membuat kalau waktu berjalan paling tinggi Nabi Muhammad. Tapi diukur tidak seperti itu. Nabi Muhammad standar ukuran orang Arab. Orang Arab masa lampau ya. Orang Arab pada masa-masa lampau. Walaqad ra'aituhu fi hullah, aku lihat beliau, kata sahabat Al-Bara, memakai pakaian hamra, warna merah. Beliau sesekali bisa memakai pakaian warna merah. Tapi merahnya itu ada yang mengatakan tidak terlampau terang. Merah, anggaplah merah marun. Merah marun itu merah hati. Yang penting tidak seperti menyakitkan mata. Dia ada pakaian itu merahnya itu kalau dilihat mata itu kayak sakit. Apalagi tengah hari malah. Tengah hari lewat di jalan merahnya mencolok. Supaya dari jauh kelihatan. Mobil kan seperti itu. Kita perhatikan mobil itu ada merah yang kuat. Tengah hari silau kita melihat. Ada yang merah itu bagus, agak gelap sedikit. Senang kita melihat warna merah, tapi agak gelap sedikit. Dibanding merahnya itu merah terang. Itu sakit mata malah.
melihat warna merah yang terlampau terang. Jadi Nabi Muhammad bisa berpakaian warna-warna merah, tapi agak gelap. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kata sahabat Al-Bara, tidak kulihat pakaian yang seindah itu. Bagus, indah kelihatannya, Nabi memakai pakaian berwarna merah. Berarti boleh pakai pakaian warna merah, silakan. Laki-laki memakai pakaian warna merah, tapi lihat-lihat merahnya. Jangan pink. Itu tidak pink, pakaian laki-laki warna pink. Ini warna merah tapi buat agak gelap sedikit. Itu boleh. Jadi tidak mesti merah itu dipakai perempuan. Sesekali tidak masalah laki-laki memakai pakaian berwarna merah. Tapi usahakan merahnya agak gelap sehingga kelihatan bagus. Jangan warna merah yang terlampau terang. Dan ini pun Nabi Muhammad sesekali, bukan seringan Nabi Muhammad memakai baju yang berwarna putih. Nabi Muhammad tidak penyakitan orangnya. Keringat beliau itu harum. Jangan disamakan dengan kita. Keringat beliau harum. Katanya Nabi Muhammad sering pakai pakaian warna putih. Di sana kan padang pasir. Apakah tidak musim panas, padang pasir, apakah tidak bau keringat Nabi Muhammad harum? Tidak ada bau keringat Nabi Muhammad. Kalau kita tidak mandi 2 hari saja, jangankan 2 hari, sehari saja tidak mandi, itu lain. Nabi Muhammad sekalipun tidak mandi, tidak ada bau pada badan beliau. Lalat tidak akan hinggap, kotoran tidak akan hinggap. Jadi biasa beliau pakai baju putih, tetap beliau itu bersih. Dan kita tidak pakai baju putih, sebentar cuman lihat lehernya sudah hitam. Ini kadang-kadang yang susah nyuci, yang di rumah yang susah nyuci. Kumal dia. Lalat tidak hinggap. Nabi Muhammad lalat tidak hinggap. Termasuk kotoran-kotoran lain. Cuman kan riwayat lalat. Karena terbiasa orang itu kalau dia kotor dihinggapi lalat. Itu hanya lalat. Tapi bisa dikiaskan kepada yang lain. Setiap apapun yang menyebabkan kotor itu tidak akan hinggap kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan sejenis sekelas Nabi Muhammad, sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani saja, seorang yang bukan Nabi, hanya seorang pimpinan wali, itu pun tidak hinggap lalat, apalagi seperti Nabi Muhammad. Ditanya beliau, kenapa lalat tidak pernah hinggap ke badan engkau? Apa kata beliau? Bagaimana lalat ingin hinggap sedangkan tidak ada di hatiku ini manisnya dunia. Tidak, cinta dunia itu tidak ada, nol, kosong sudah. Kalau kita selesai, tinggal saja duduk dekat-dekat sampah, itu banyak lalat hinggap. Nyamuk, jelas sudah itu, digigit nyamuk. Siap-siap obat nyamuk. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Itu keistimewaan namanya. Keistimewaan yang ada pada Rasulullah SAW. Basyaran la kal basyar. Manusia tapi tidak sama seperti manusia biasa. Wa an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kata sahabat Juhaifah, aku lihat Nabi di Makkah. Wa huwa bil Aftah, beliau berada di Aftah, suatu tempat namanya Aftah. Fi qubbatin, dalam tenda. Lahu hamra, tendanya warna merah. Warna merah juga, tenda berwarna merah. Min adamin, tenda itu dibuat dari kulit yang disamak. Kulit, wallahu a'lam kulit apa. Kulit boleh disamak. Disamak itu kalau orang dulu memakai kotoran merpati. Karena kotoran merpati itu katanya pahit. Disamak itu umpama kambing, dia mati tanpa disembelih, makan lagi seluruhnya.
tapi kulitnya tetap boleh disamak untuk menjadi tidak najis. Tapi kalau dia disembelih tanpa matinya dengan disembelih, otomatis kulitnya halal. Tapi kalau matinya tidak disembelih, kambing, kerbau, lembu, maka kulitnya najis. Tapi boleh menjadi suci kalau disamak. Disamak itu dikikis, dibersihkan. Orang dulu memakai kotoran-kotoran merpati karena kotoran merpati itu katanya pahit, katanya tidak pernah kita merasai, katanya pahit. Digosokkan sampai bersih, darah-darahnya tidak ada lagi, lendir-lendirnya tidak ada lagi, seakan-akan kalau dibiarkan dijemur bulu-bulunya pun hilang. Itu kalau dijemur seakan-akan tidak akan pernah busuk. Nah itu sudah selesai disamak. Kalau sekarang ini yang pahit, sabun cuci itu pahit. Tidak percaya, cicipilah. Karena kita kan nyuci kadang-kadang mencret itu, masuk dalam lidah. Pedih rupanya. Yang namanya rinso itu bukan pahit lagi, pedas. Makanya bersih kotoran-kotoran. Jadi boleh menyamak dengan pakai sabun sekarang. Hilangkan lendir-lendirnya itu hilangkan. Kalau dia bangkai, wajib menghilangkan bulu-bulunya sampai betul-betul tinggal kulit saja. Kalau dia umpama disembelih, maka tidak wajib menghilangkan bulu-bulunya. Bulu-bulu kambing tidak wajib. Jadi dihilangkan lendir-lendirnya, jemur. Kalau dia bisa menyamak seakan-akan tidak akan pernah busuk, buatlah jadi baju. Kalau mau ular seperti itu, buatlah. Maka jadilah yang namanya si buta dari gua hantu. Itu kan pakaiannya pakaian ular. Film-film dulu. Sekarang tidak ada lagi dah film-film dulu. Tidak pernah laku. Film zaman 80-90-an. Boleh memakai pakaian yang dibuat dari kulit. Ini beliau di dalam tenda tadi dibuat dari kulit yang disamak. Tendanya berwarna merah, dicat berwarna merah. Masuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak anti dengan warna merah, cuman lebih senang dengan warna putih. Kalau dimasukkan ke partai, berarti Nabi Muhammad PKS. Bukan seperti itu. Berarti Nabi Muhammad tidak senang PDI. Seperti itu. Ini orang-orang kampanye seperti itu. Itu bahasa orang kampanye zaman-zaman mulai kampanye. Kadang-kadang Al-Quran pun dimain-main. Hati-hati betul. Yang punya partai PAN, jangan main-main ya. Partai PAN itu ada dalam Al-Quran. Maka kita harus ikut Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap manusia memilih pan. Mana ada seperti itu? Itu kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap manusia binasa. Ini disebut pannya disebut. Kullu man-nya diartikan. Tiap-tiap orang memilih pan. Nah, itu Al-Quran ya. Hati-hati jangan pilih yang lain ya. Nah, ini hati-hati jadi juru kampanye, juru pendakwahnya. Kalau niat main-main, murtad dia, keluar daripada agama Islam. Uluman diartikan, pannya tidak diartikan. Nah, ini hati. Sama yang seperti tadi. Nabi Muhammad itu senang warna putih, yang putih hanya PKS. Nah, itu jangan juga. Nabi Muhammad kurang senang warna kuning. Nah, Golkar berarti. Nabi Muhammad kurang senang dengan warna merah. Jangan pilih ya warna kuning dan merah. Kita pilih warna biru. Wah, itu bahasa-bahasa orang kampanye. Hati-hati sebentar lagi. Ini ramai nanti itu. Mulai rajab itu ramai. Kadang-kadang ya, dibawa-bawa penceramah untuk disinggungkan ke situ. Mana tadinya? Fa kharaja Bilal biwudu'ihi. Nah, kemudian si Bilal keluar membawakan air wudunya Rasulullah. Fa min nadihin wa na'idin, sebagian ada yang hanya
ada yang membasahi tubuh, mandi dengan air tadi, wa nailin, ada yang sekedar membasahi badan. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi kullu hamra. Nabi Muhammad keluar daripada tenda dan memakai pakaian warna merah. Nabi Muhammad. Ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi, aku seakan-akan kata Rasul, kata sahabat Bilal, melihat Nabi Muhammad mengangkat kakinya, terlihat putih kaki Nabi Muhammad. Fatawadda'a, Nabi Muhammad berwudu. Wa adzana Bilal, kemudian Bilal azan. Faj'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Kemudian kata sahabat Juhaifah, aku ikuti sahabat Bilal ketika azan. Seperti kata-kata hayya 'alas shalah. Sahabat Juhaifah ikuti hayya 'alas shalah. Summa rukizat lahu anazah, kemudian ditancapkan tongkat. Fataqaddama fa shalla, Nabi Muhammad datang kemudian salat. Yamurru baina yadayhi al-kalbu wal himar la yumna. Kemudian lewat di hadapan Nabi, kadang-kadang keledai, kadang-kadang anjing. Nah, kemudian Nabi tidak mengusirnya. Kenapa? Karena sudah ditancapkan anazah, tongkat. Jadi sunat ketika kita sholat di tanah lapang, ini berarti Nabi Muhammad sholat memakai pakaian warna merah. Tadi sebelumnya kan pakai warna merah, beliau keluar daripada tenda, kemudian beliau berwudu, kemudian diletakkanlah di tanah itu tongkat. Tongkat itu sebagai tanda situlah paling penghujung tempat kepala Nabi Muhammad untuk sujud. Maka boleh seseorang yang lewat di sini boleh, asal jangan lewat di sini. Anggaplah ini orang sholat, sini sutrah bahasa fikihnya. Dulu anazah, tongkat kecil ditancapkan, maka berarti batasan orang sholat dan di sini tidak boleh dilewati. Andai kata ada yang melewati, boleh yang sholat menghalangi, boleh. Kalau umpama yang melewati maksa, boleh yang sholat memukul. Nah, cuman lihat-lihat juga kalau kita sekarang, kadang-kadang orang yang lewat tidak paham, maka pintar bersilat pula. Nah, kita pukul, nah, kita pula dilawannya. Susahnya pintar bersilat tapi tidak pintar fikih. Paham bersilat tidak paham fikih. Kalau sudah ada seperti ini, jangan dilewati. Tidak ada botol, tongkat, apapun bisa. Kita punya tas, letak tas di depan kita. Boleh. Masuk ke dalam masjid, buat tiang itu sutrah. Jadi sunatnya itu ketika masuk dalam masjid, ketika sholat sunat, maka yang paling baik di depan. Jadi sutrahnya mana? Ya dinding. Tidak boleh orang melewati di depan sini. Boleh kita mencegah. Tidak ada dinding, ya tiang. Sholat di belakang tiang. Kurang lebih 1,5 meter di antara kita dan tiang. Jadi antara tiang dan sholat tidak boleh dilewati. Tapi sebelah sana boleh dilewati. Tidak ada tiang, orang yang duduk dijadikan. Depan kita ada orang duduk, sinilah kita sholat. Pas di belakang orang yang duduk. Cuman penyakitnya orang yang duduk itu bisa bergeser dia. Dilihatnya di belakang ada yang sholat, bergeser dia. Padahal kita sengaja sholat di belakangnya. Tapi dia tidak enak, dia bergeser, maka hilanglah sutrah atau satir tadi. Sunnah menjadikan tempat kita sholat itu di depannya dinding, itu sunnah. Tidak ada juga baru garis. Nah, garis itulah artinya sejadah kita. Jadi di depan sejadah itu boleh dilewati. Yang tidak boleh di sininya tidak boleh. Di dalam garis itu tidak boleh. Kadang-kadang orang takut melewati orang sholat. Tidak boleh dilewati di depannya itu, yang di garisnya atau di sejadahnya jangan, itu haram hukumnya. Tapi kalau sebelah sejadah di depannya tidak masalah, tidak mengganggu. Yang tidak boleh dihalangi kalau dia tidak memakai ini, tidak memakai dinding. Orang tidak mengetahui, dia sholat lewat orang, tidak boleh dihalangi, dia malah dosa. Atau sholat di depan sana, di sini pintu, dia sholat di sini. Ini salah, bukan salah orang, salah dia. Kenapa sholat di sini? Seharusnya sholat jauh daripada pintu sehingga orang bisa keluar.
Dia sholat pas depan pintu. Orang susah mau keluar. Orang yang keluar ketika melihat ada orang sholat di depan pintu boleh keluar dan tidak haram, dan yang menghalang-halanginya yang menjadi haram. Jadi orang yang sholat menghalangi orang keluar itu malah yang haram, karena salahnya kenapa sholat di depan pintu keluar. Nah, itu Nabi Muhammad meletakkan anazah, tongkat di depan tempat sholat, kemudian beliau sholat. Ketika itu anjing lewat, keledai lewat, tidak diusir oleh sahabat, tidak diusir, dan oleh Nabi Muhammad pun tidak diusir. Wa an Abi Ramsah Rifa'ah At-Taymi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani ahdaran. Aku melihat Nabi Muhammad, kata sahabat Abu Ramsah, memakai dua pakaian hijau. Nabi Muhammad itu biasanya dua lapis. Yang biasa dipakai para habib-habib itu kan sama, dua lapis. Ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Yang luar itu namanya jubah. Yang seperti ini digamis sebenarnya. Jubah itu yang berpasang, berbelah di tengah dia. Itu namanya jubah. Kalau ini namanya gamis. Kadang-kadang orang tidak paham ini disebut jubah. Padahal jubah itu yang dipasang di tengahnya, ya kayak baju biasa tanpa bekancing dia. Namanya jubah. Orang-orang Arab sering itu nama itu pakaian lengkapnya lah sudah. Pakaian dalam ada, pakaian luar ada. Dua-duanya berwarna hijau. Tapi kalau untuk warna, Nabi Muhammad untuk menyejukkan warna itu senang pakai warna hijau. Karena warna hijau itu warna yang paling standar. Kalau dia di tengah hari, maka melihat sejuk. Kemudian sorban beliau sering memakai warna hijau. Sorban pakai warna hijau. Warna hijau itu di tengah hari pun diterik matahari, dia tidak membawa sakit mata, dia sejuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat banyak alam ini warna hijau di dunia ini. Mana? Daun dan rumput, supaya mata kita itu sejuk memandang, tidak warna lain kecuali daun itu mati baru berubah warna coklat. Tapi segarnya lihat, daun, umpai, rumput dan sebagainya itu rata-rata hijau supaya mata tidak sakit memandang. Lihat gunung itu warna hijau, hutan warna hijau, hijaunya pun agak gelap sedikit. Masjid Nabawi ya warna hijau, kubahnya ya warna hijau, karpetnya ya warna hijau. Nah sekarang hijaunya banyak macamnya. Ada hijau daun, ada hijau toska, ada hijau armi, ada hijau lumut, ada hijau botol. Yang mana? Nah, tiru yang mana Masjid Nabawi pakai. Itulah hijau jadi. Kalau melihat gambar hijau sorban Nabi Muhammad, nah itulah hijaunya yang waktu itu ada, yang disukai Nabi Muhammad untuk menyejukkan pandangan. Satu hadis lagi, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatu sauda. Nabi Muhammad ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, membawa pasukan 10.000 dikepung Mekah, di Ka'bah. Di sini perbukitan. Seluruh bukit ini pasukan Nabi Muhammad turun serempak mendatangi Mekah atau Ka'bah. Nabi Muhammad memakai sorban warna hitam. Jadi Nabi Muhammad pun bisa pakai warna hitam, tapi jarang. Tapi khusus untuk menaklukkan kota Mekah, beliau memakai warna hitam. Kenapa? Hitam itu lebih menampakkan keganasan, keberanian. Jagau kata kita. Artinya jangan main-main, ini siap perang ini. Kalau berani melawan, ayo perang, kita penaklukkan kota Mekah. Tapi satu pun tidak ada yang berani. Jarang-jarang Nabi Muhammad biasa pakai pakaian sorban putih, hijau, ini langsung mewarna hitam. Itu pertanda siap untuk tempur.
tapi tidak ada yang melawan sehingga penaklukan kota Mekah damai. Hanya 1-2 melawan kemudian ditumbangkan dan masuk dalam rumah masing-masing. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Artinya boleh-boleh saja kita memakai yang laki-laki pakaian selain warna putih, warna hijau, warna hitam, warna merah. Tapi Nabi Muhammad lebih senang memakai dan sunnah memakai berwarna putih. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى